Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiana dengan NIM 210902500021 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi, di mana tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai tugas mata kuliah Akuntansi Biaya 2, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nur Afni Oktavia SE MAK. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai mempresentasikan materi saya, yaitu biaya overhead pabrik dari perusahaan semen Boswa Maros. Di mana presentasi ini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, data biaya overhead pabrik, kedua, basis alokasi tarif biaya overhead pabrik, yang ketiga, departementalisasi biaya overhead pabrik, dan yang keempat, hubungan departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu data biaya overhead pabrik. Nah, bisa kita lihat pada gambar tabel terdapat beberapa biaya overhead pabrik dengan basis alokasi dari perusahaan semen Boswa Maros, yaitu beban pemakaian bahan kimia dengan basis alokasi jumlah pemakaian, kemudian beban bahan bakar dan pelumas, basis alokasinya yaitu jumlah pemakaian, kemudian beban factory atau track supplies, beban biaya alokasinya yaitu jumlah pemakaian, kemudian beban sewa alat berat, basis alokasinya yaitu jumlah jam sewa, kemudian beban perpindahan material, di mana basis alokasinya yaitu jumlah jam mesin, beban alat tulis kantor menggunakan basis alokasi jumlah pemakaian, kemudian beban gaji tenaga kerja tidak langsung menggunakan basis alokasi jumlah jam kerja, kemudian beban pemakaian listrik PLN menggunakan basis alokasi jumlah kWh, kemudian beban fee pertambangan menggunakan basis alokasi jumlah jam mesin, beban pemeliharaan prasarana pabrik menggunakan basis alokasi jam pemeliharaan, kemudian beban pemeliharaan mesin dan peralatan ini menggunakan basis alokasi jumlah jam mesin, dan beban pemeliharaan alat-alat berat menggunakan basis alokasi jumlah jam mesin, kemudian beban penyusutan bangunan basis alokasinya yaitu luas gedung meter kubik, kemudian beban penyusutan mesin dan peralatan menggunakan basis alokasi jumlah jam mesin, beban penyusutan alat-alat berat juga menggunakan basis alokasi jumlah jam mesin, beban penyusutan prasarana menggunakan basis alokasi jumlah pemakaian. Kemudian untuk beban pembungkus atau packaging menggunakan basis alokasi jumlah pemakaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basis alokasi yang digunakan oleh perusahaan semen Boswa, yaitu yang pertama, jumlah unit produksi, di mana basis alokasi ini merupakan metode yang paling mudah dan langsung dalam membebankan biaya overhead pabrik, di mana basis ini membebankan biaya overhead pabrik yang nilainya sama besar untuk setiap unit yang diproduksi. Kemudian basis utamanya digunakan apabila hanya satu jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan menggunakan basis ini yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah unit produksi taksiran.
Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan baku langsung, di mana basis ini digunakan apabila terdapat hubungan langsung antara biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini dialokasikan berdasarkan biaya bahan baku langsung, yang mana formula dari yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan menggunakan basis ini yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan biaya bahan baku langsung taksiran, kemudian dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja langsung. Ini dapat digunakan sebagai basis alokasi pabrik apabila biaya overhead pabrik yang mempunyai hubungan erat dengan biaya tenaga kerja langsung, yang mana formula yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan menggunakan basis ini yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi biaya tenaga kerja langsung taksiran, kemudian dikali 100%. Kemudian yang keempat, jumlah jam tenaga kerja langsung. Seperti halnya dengan basis alokasi biaya tenaga kerja langsung, basis alokasi jam tenaga kerja langsung dapat digunakan dalam perusahaan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik apabila ditemukan adanya hubungan langsung antara biaya overhead pabrik dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, jika terdapat tarif upah yang sangat bervariasi di antara tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan atau produk-produk, maka untuk mengatasi masalah ini basis alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung dapat digunakan sebagai pengganti basis alokasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, apabila perusahaan menggunakan basis alokasi jam tenaga kerja langsung dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik, maka harus dihimpun data tambahan mengenai jumlah jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing pekerjaan atau produk tersebut, yang mana formula yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dengan menggunakan basis ini yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah jam tenaga kerja langsung taksiran. Kemudian basis yang terakhir yaitu jumlah jam mesin. Otomatisasi biasanya menunjukkan adanya hubungan yang erat antara jumlah jam mesin dan biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik secara dominan mencakup biaya-biaya seperti penyusutan pemeliharaan, listrik, air, bahan baku tidak langsung, dan pelumas. Di mana formula yang digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik yaitu biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah jam mesin taksiran. Nah, setelah menentukan basis alokasi biaya overhead pabrik yang digunakan, ternyata masih ada hal yang perlu dilakukan, yaitu departementalisasi BOP, di mana departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik menjadi beberapa bagian atau departemen pusat biaya atau cost center, atau unit yang lebih kecil lagi yaitu kelompok biaya atau cost pool yang akan menerima pembebanan biaya overhead pabrik, di mana departementalisasi biaya overhead pabrik ini terdiri di atas 3 departemen, yakni yang pertama yaitu departemen pendukung, adalah departemen yang bertugas untuk memberikan layanan kepada departemen produksi dan departemen lainnya, di mana departemen pendukung perusahaan semen Bosowa Maros yaitu beban pemakaian bahan kimia, beban pembungkus atau packaging, beban pemeliharaan prasarana pabrik, beban pemeliharaan mesin dan peralatan, beban pemeliharaan alat-alat berat.
Kemudian yang kedua yaitu departemen langsung, adalah departemen yang diidentifikasikan dan dibebankan langsung ke departemen-departemen produksi dan departemen-departemen pendukung, di mana biaya-biaya tersebut terjadi atau berasal dari biaya-biaya tenaga kerja tidak langsung dan perlengkapan pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan serta biaya penyusunan peralatan pabrik, di mana departemen langsung dari perusahaan Semen Bosowa Maros yaitu beban gaji tenaga kerja tidak langsung, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan mesin dan peralatan, beban penyusutan alat berat, dan beban penyusutan prasarana. Kemudian departemen yang terakhir yaitu departemen tidak langsung. Departemen ini didistribusikan kepada departemen yang menggunakan manfaat dari biaya-biaya ini dengan menggunakan basis alokasi yang sesuai, di mana departemen tidak langsung dari perusahaan Semen Bosowa Maros yaitu beban sewa alat berat, beban bahan bakar dan pelumas, beban fee pertambangan atau beban pajak pertambangan, beban pemakaian listrik PLN, beban alat tulis kantor, dan beban perpindahan material. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu hubungan departementalisasi, di mana setiap departemen itu memiliki hubungan, yaitu departemen produksi adalah departemen yang secara langsung mengerjakan produksi yang diproduksi. Contohnya yaitu departemen pengesahan dan perakitan. Sedangkan departemen pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi, di mana departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut, misalnya pemeliharaan dan permesinan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biaya overhead pabrik dari perusahaan Semen Bosowa Maros. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.